Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam program Inspirator. Nah sahabat Eljon, untuk episode kali ini telah hadir bersama kita semua, ada Papi Kokon di sebelah saya. Halo Papi. Hai Bagas. Baik Papi, terima kasih telah bergabung bersama kita semua Iya. untuk melakukan konsultasi ya Pi ya. Iya. Nah, untuk itu sahabat Eljon, di episode kali ini kita telah menerima beberapa foto ya Pi yang dikirimkan para peserta untuk melakukan konsultasi nih mengenai beberapa persoalan barangkali ya Pi ya. Dan Papi akan membantu untuk mengatasi, mungkin memberikan solusi-solusi ya Pi dari persoalan mereka hanya melalui foto saja. Nah, namun kita sebelum beranjak ke foto Pi, kita telah terhubung bersama beberapa audiensi yang ingin langsung berinteraksi bersama Papi, nggak mau pakai foto nih. Oh, ada juga yang begitu. Ada. Nah, kita telah terhubung bersama Bapak Erik dan Kak Preti dan Ibu Clara. Oke. Nah, Papi sudah lihat. Halo Erik, halo Preti dan Bu Clara. Yang saya punya itu Pak Bagas, saya punya kan saya kirim fotonya saudara saya, bukan ya Bagas? Atas nama siapa Ibu? Atas namanya si Arianto sama Okta ya. Oh iya, ada. Nanti yang akan dikonsultasikan adalah mereka ya Bu ya? Iya. Baik, siap. Akan kita bacakan sesuai data yang kita terima ya Bu. Baik. Nah, sahabat Eljon, kita langsung menyapa ke Bapak Erik dulu ya Pi ya? Iya, oke. Nah, Papi, halo Pak Erik, kita sapa dulu Pi. Hai Pak Erik, sudah lama nggak jumpa ya. Halo. Iya, selamat siang Bang. Tanya apa nih? Oke, nah Pak Erik saya izin bacakan profilnya dulu ya Pak. Nah sahabat Eljon, Pak Erik merupakan pekerjaannya swasta saat ini, memiliki hobi renang. Memiliki hobinya renang dan ingin tahu mungkin mengenai jodoh dan karir ya Pak. Iya betul. Nah ya. Nah silakan Pi langsung berinteraksi bersama Pak. Oke. Biar Abdul. Yang pertama mengenai jodoh dulu. Ya. Salah satu kalau dilihat sebenarnya nanti ada jodohnya datang nggak? Ada, ya ada. Tapi dengan satu syarat, ya jangan mempunyai syarat-syarat tertentu dengan kriteria yang Pak Erik mau. Karena selalu kalau Tuhan kasih jodoh itu selalu berbeda dengan apa yang kita minta. Karena kita harus yang melengkapi. Nah itu dulu, ya itu dulu. Kedua, yang mau nggak mau ini harus dibentuk adalah dari mata ketiga Pak Erik dulu. Ya, kalau Pak Erik ini, kalau saya udah kenal ya, saya tahu Pak Eriknya baik dan lain-lain. Tapi kalau orang belum kenal Pak Erik memang agak diam. Jadi orang kalau melihat Pak Erik itu lawan jenis, melihat Pak Erik, jadi akhirnya apa? Takut, karena orang diam kan tersembunyi ya, nggak kayak saya nih, bawel. Ya, kalau bawel orang deketinnya gampang gitu loh. Nah, jadi harus lebih banyak bawelnya, jangan diam melulu. Itu dulu, ya. Terus yang ketiga adalah Pak Erik itu, nah ini yang saya senang, Pak Erik senyum. Karena Pak Erik bukannya karakternya serius. Jadi kalau sedikit senyum, nah itu jadi susah. Ya lawan jenis jadi suka melihat Pak Erik ini tipe serius. Jadi mereka kalau mau dikenalin atau mereka mau kenal Pak Erik, mereka khawatir, takut. Bukan takut Pak Erik galak ya, enggak ya, saya udah tahu hatinya baik. Mungkin lebih cool ya, Pi? Iya, lebih cool. Nah itu yang harus itu. Nah caranya gimana Pak Erik? Yang satu adalah sukacita dulu. Nah sukacita itu nggak gampang ya, karena itu kan dari pikiran, dari jiwa. Nah apa yang harus dilatih, karena kita kan cari solusi selalu di dalam program acara ini. Pak Erik sudah pernah lihat yang kayak terapi tertawa belum? Yang di India. Di YouTube banyak. Sudah pernah buka nggak? Terapi tertawa Pak Erik. Tertawa. Karena memang ini yang saya lihat ya harus dibentuk daripada kepribadiannya. Belum. Ya karena memang saya udah pernah kenal dengan Pak Erik, sudah pernah ketemu. Karakternya ini serius. Kalau orang lihat serius ya. Tapi kalau udah ngobrol ya asik. Tapi lawan jenis kalau lihat orang serius kan takut. Takut itu satu ya. Terus kedua, bisa nggak dapet jodoh? Ya kalau dilihat seperti ini ya bisa, bukannya tidak bisa. Tergantung dari pembentukan diri nih. Kalau ditanya berapa tahun dan lain-lain, saya tidak bisa jawab karena Pak Eriknya harus dibentuk dulu. Mungkin lebih agresif ya Pi ya? Iya, itu dulu ya. Nah yang ketiga adalah nggak boleh milih-milih. Ya bukannya cari yang istilahnya yang apa yang kita mau, tetapi kalau yang paling penting budi pekertinya baik dan lain-lain, kategori usia juga misalnya ya hampir mirip atau lebih rendah 2-3 tahun, saya rasa bisa. Bukan tidak bisa. Ya, kan selalu ada jalannya ya, nggak mungkin nggak ada ya. Terus mengenai karir, Iya, ya. mengenai karir. Nah, karir.
Nah, salah satu adalah kalau karir ini adalah bagaimana memang sekarang di swasta ini Pak Erik usaha sendiri atau kerja? Kerja atau usaha sendiri? Kerja. Kerja. Kerja, Pi. Kerja. Oke. Di bidang apa Pak Erik kalau boleh tahu? Di bidang apa pekerjaan? Hah? Trading. Apa? Di bidang apa, Pak? Kalau boleh tahu? Trading yang satu. Oh, trading. Oke. Marketing. Nah, Marketing. marketing ya. Oke. Nah, berarti kalau marketing, Bapak ini yang kalau saya lihat sepintas ya, ini kurang database, kurang database. Nah, kurang database ini berarti apa yang harus kita lakukan? Memang sekarang mau nggak mau dengan adanya COVID-19 ini, kita semua seperti sekarang nih dengan Zoom dan lain-lain. Berarti media sosialnya harus gencar. Yang disebut media sosial adalah Pak Erik harus ada pencitraan dulu nih. Siapa yang tahu Pak Erik ini pekerjaannya apa? Ada brandingnya ya? Iya, ada brandingnya dulu. Nah, ini pelan-pelan. Nah, caranya apa? Apakah langsung jualan? Lupakan, Pak Erik. Zaman sekarang nggak bisa langsung jualan. Berarti apa? Ambil hati dulu. Nah, pada saat ambil hati itu adalah apa? Ya, Pak Erik mungkin ambil beberapa daripada bentuk-bentuk karikatur lah, apalah, kemudian kata-kata motivasi dan lain-lain, baru ada wajah dan lain-lain. Nah, ini yang harus dimulai dulu dari promosi-promosi itu. Jadi harus memang udah ke media sosial yang unik buatnya. Nah, itu akan membuat dari banyaknya database yang Pak Erik lakukan, dapatkan. Nah, Pak Erik sudah lakukan hal itu belum di media sosial? Pak Erik? Sudah. Nah, kalau gitu Japri pribadi boleh saya baca nanti, ya saya baca apa yang Bapak sudah lakukan. Nah, nanti saya mau lihat apakah Bapak melakukan yang sama dengan marketing-marketing lain atau Bapak agak beda. Karena sekarang banyak sekali pasien-pasien saya yang memang saya ajarkan supaya orang beli dulu aktu baru dia lihat. Karena pekerjaan selalu suka-suka sama kan. Kurang lebih begitu Pak Erik. Moga-mogahan mendapatkan sesuatu masukan yang cukup baik. Oke. Ya. Dan Bapak juga memberikan kesempatannya Pi untuk langsung menghubungi kami. Betul. Konsultasi ya Pi ya. Iya. Pada pekerjaannya. Terus kalau dibilang karirnya bisa menanjak nggak? Ya tergantung daripada Bapak sering komunikasi nggak dengan atasan. Pot plastik. Nah ini juga saya perlu tahu. Kalau Bapak dengan atasan dan lain-lainnya memang itu jadi teman, nah ini salah satu bukan menjilat ya, tidak. Dengan adanya apa? Biasanya orang kalau mau naik karir dari perencanaan kerja yang seringkali diambil dan diberitahukan dengan disiplin yang tiap hari rutin dikasih tahu rencana kerja apa dan lain-lain. Termasuk misalnya kerja di rumah nih sekarang COVID. Jadi hari ini saya memfollow up berapa orang, hari ini saya akan melaksanakan rumah dan lain-lain. Kurang lebih sih seperti itu yang biasa saya jalankan di dalam perusahaan saya sendiri. Oke. Jadi, apakah masih ada yang ingin? Sudah cukup? Turi tuh buka aja kamar saya Turi. Kamar saya dibuka aja. Saya cukup. Nah, sahabat Eljon, kita sudah interaksi bersama Pak Erik tadi ya. Terima kasih Pak Erik juga telah terhubung bersama kita. Sekarang kita bergeser ke wanita cantik nih, masih muda. Oke. Ada Kak Preti di sini. Kita sapa dulu. Halo Kak Preti. Hai Preti. Halo. Yo. Oke Kak Preti, saya izin bacakan profilnya ya Kak. Oke. Nah, sahabat Eljon, dari data yang kita terima, Kak Preti Clara ini adalah seorang guru, Pi. Hobinya traveling. Nah, saat ini berusia 24 tahun dan Kak Preti ini mungkin penasaran soal karir, kesehatan, jodoh gitu ya, Kak ya. Bener, Kak? Oke. Kalau kesehatan, nah main handphonenya kalau diranjang itu nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi sering sakit kepala. Benar? Benar Pak. Nah, itu jadi sering sakit kepala. Nah, jadi kalau memang biasanya kamu tidur jam 10 atau jam 9, handphone sudah di silent, masukin ke dalam lemari. Papi juga begitu sekarang. Jadi kalau itu langsung masukin, papi akan buka lagi baru besok pagi. Nah, itu jadi tidurnya kita bisa nyenyak. Nah, berkualitas. Kedua, Preti ini doyan cabenya luar biasa. Iya. Lambungnya maka itu ya sering sakit ya. Benar nggak Kak? Iya, benar. Aduh. Nah ya
cabenya dikurangi sama santan supaya asam lambungnya tidak sakit, ya. Oke, nah Iya. kemudian Karir dulu. karir. Kalau karir, ya salah satu adalah memang berarti harus naikin lagi dari pendidikan yang ada. Misalnya ada sesuatu yang simpel sekali. Misalnya Preti belajar bahasa Mandarin, misalnya, ya. Nah, karena Mandarin ini sekarang lagi populer di seluruh dunia. Nah, berarti ada sesuatu peningkatan yang bisa nanti Preti pindah sekolah untuk ngajar di tempat yang internasional dan lain-lain. Ya, tapi kalau Preti hanya hari ini hanya begini saja, ya karirnya akan stuck ya standar aja. Kalau guru kan Preti tahu, ya begitu saja. Ya, kelebihannya adalah kita ngajar les palingan, ya. Nah, ini. Nah, terus kemudian kalau mau mendapatkan penghasilan guru, ya itu adalah apa? Bagaimana sering berkomunikasi dengan orang tua daripada murid-murid sebagai teman. Jadi ya hari ini saya kasih PR apa-apa dan lain-lain. Nah, yang ketiga mengenai jodoh. Jodoh itu kan Tuhan yang menentukan ya kapan dapat dan lain-lain. Yang paling penting kalau dilihat ini Preti juga selalu punya kriteria. Maunya yang tinggi, yang tegap. Nah, yang penghasilannya sudah mampu. Nah, kan bisa ya. Harus yang namanya jodoh kita doa saja sama Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan, ya biar Tuhan yang menentukan karena Dia pasti memberikan yang terbaik. Ya, Dia pasti melengkapi. Kurang lebih begitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pina. Untuk Kak Preti sendiri masih ada penasaran nggak Kak? Sudah. Terima kasih, Papi. Thank you, Preti. Wah, luar biasa sekali. Nah, Papi masih ada lagi satu lagi Ibu Clara yang ingin mengetahui tentang keluarganya. Sebelum kita melakukan interaksi Bu Claranya langsung, kita tunggu dulu ya Bu Clara setelah pesan-pesan iklan berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirator. Oke. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dalam program Inspirator. Nah, masih dengan saya Bagas dan ditemani Papi Kokon tentunya. Iya, Halo Bagas. Papi, kita Hai. sapa dulu sahabat Eljon di rumah. Halo. Oke, nah sahabat Eljon, kita di episode kali ini sama seperti segmen sebelumnya, kita spesial konsultasi bersama Papi ya, Pi, Ya. hanya melalui raut wajah saja. Ya. Nah, jadi kita telah menerima beberapa foto dari sahabat Eljon untuk bukan dibacakan, mungkin lebih ke konsultasi ya, Pi, mengenai Ya. persoalan-persoalan. Ya. Namun sebelum kita membacakan foto, Pi, kita terhubung bersama beberapa peserta nih Ya. yang ingin langsung interaksi bersama Papi, nggak mau Oke. dari foto. Sip. Nah, kita sapa dulu, Pi, ada Ibu Elina di sini. Hai. Hai, Rela. Wah, seger banget. Tapi baru bangun tidur kelihatan. Dia nyengir. Dulu ya. Halo Ibu Elina, apa kabar Bu? Baik. Energik sekali dia. Seneng. Oke, nah Ibu Elina saya izin bacakan profilnya dulu ya sebelum interaksi bersama Papi nih. Nah, Oke. sahabat Eljon, data yang kita terima Ibu hobinya traveling, Pi. Kelihatan memang ya, Jiwanya memang demen jalan-jalan tiap kali mau jalan. Sekarang Oke. aja enggak ya? oke. Udah gatel ya kakinya ya. Begitulah. Oke, nah ini ingin konsul mengenai karir jodoh dan kesehatan. Betul, Bu? Ya, Hah? oke. Apa aja sih? Aja ya. Oke. Nah, kita langsung aja nih ke Papi nih, ke pakarnya langsung. Silakan Oke. Pi, gimana? Kalau karir sebenarnya sangat gampang ya, karena Erlina kan orangnya tuh ramah ya, gampang bergaul, cepat dan lain-lain, dan orangnya rame nih Erlina ya. Jadi kalau buat karir sebenarnya kalau memang fokus yang paling penting, karena kamu sering bosenan. Jadi kalau udah berhasil atau udah tahu, udah ngerti, udah mau cari lagi ini. Jadi ada tipe petualang yang pengen mau belajar. Padahal ya sebenarnya sudah harus fokus bidang apa supaya Erlina ini bisa langsung orang tahu keahliannya, profesinya dan lain-lain. Yang penting halal, yang penting gua kerjain gitu. Kalau kerja jangan milih-milih. Ya, kerjanya cukup baik ya.
nggak milih-milih, cuman yaitu semua dia kerjain. Sebenarnya harus fokus supaya nama dia ada brandingnya. Oke, Itu fokus dulu. ke satu ya, Pi. Iya. Iya. Satu. Itu karir ya, Pi. Ya Gimana? karir. Terus kalau kesehatan palingan nih yang pertama suka enek sama kembung, benar? Kadang. Benar nggak, Ibu? Ada. Dikit ya. Satu yang paling parah dia apa? Sakit kepala. Nah, karena tidurnya dia frekuensi tidurnya ini bener kan? Ya frekuensi ya tidurnya kurang teratur dan ya seenaknya aja karena COVID ya lagi Oke. banyak di rumah jadi ya dia tidak teratur akhirnya malam bisa jadi pagi jadi malam nih. Aduh, benar Gitu nggak, ya. Ibu? Gitu ya jangan gitu dulu ya. Nah, Oke. terus kalau Jodoh. mengenai jodoh ya mengenai jodoh ya pasti kalau saya lihat sepintas ada, bukan tidak ada. Yang paling penting jangan kriteria dia. Dia soalnya kriteria dia satu maunya putih. Putih. Nah, Berkecukupan ya. cukup. Nah, Semuanya ya, cukup. bisa ya. Oke. Yang paling penting gini ya. Sekarang yang paling penting kan mau dibuka aura ya. Dibuka aura itu kan harus dari pribadi sendiri. Nah, amal ibadahnya dulu ya. Di prevensinya itu harus ditekuni dengan benar-benar dari doa, dari puasa dan lain-lain. Nah, kemudian setiap kali nanti Erlin kalau mau berkata-kata seperti yang saya lihat, kamu habis saya ngomong selalu senyum. Itu modal kamu. Ya, itu modal kamu yang bagus ya. Nah, jadi tolong setiap kalimat kalau kamu berbicara dengan lawan jenis kamu akhiri dengan smile. Dengan senyum. Itu akan aura kamu akan keluar dengan luar biasa. Itu saja ya, tapi ya amal ibadahnya juga harus dijalankan. Kemudian setiap kalimat harus senyum. Ya, nah ini akan lawan jenis akan ini. Sebenarnya dia ada jodoh nggak? Ada, dulu udah mau ya. Akhirnya ribut besar jadi kagak jadi. Bener nggak? Dia ketawa. Ya padahal udah deket tuh, udah bener-bener serius ya. Nah, maka itu jadi kesabaran sekarang yang harus dilatih. Ya kesabaran karena orangnya mau cepat dan apa-apa mau kerjain sendiri. Itu Erlin tuh. Oke. Kalau dari Ibu Erlina sendiri nih, dari Ibu sendiri mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak, Bu? Atau persoalan lainnya yang lebih spesifik? Udah cukup. Hebat. Ya, semua sudah mewakilkan, luar biasa Oke, sekali. Oke, thank terima you. kasih, Papi. Thank you. Thank you, Erlin. Ya, Bye. Pak Markus. Ya, kita bergeser sahabat Eljon kepada Tunggu dulu Pak ya, Markus. Markus. Makasih ya, Bu Erlina. Ya biarin Ya, dia terus thank you. ya. Bye. Kita hubungkan ke Pak Markus. Halo, Pak Markus. Oke, nah Papi, Pak Markus, saya Oke, bacakan dah. dulu profilnya ya. Pi. Ya. Pak Markus seorang marketing saat ini, Oke. hobinya baca dan nulis. Wow. Amin. Nah, persoalannya mungkin ingin tahu mengenai kesehatannya, Pi, gimana? Oke, kesehatannya. Yang pertama, kesehatannya itu adalah mulai sekarang pantang makan nih, makanan apa aja. Nah, saya kurang tahu, Pak Markus ini merokok atau tidak? Merokok atau tidak? Pak Markus? Tidak merokok. Tidak Ya, merokok ya, tidak merokok. Nah, yang paling penting yang pertama harus minum air putih saja. Air putih saja, hangat. Air putih sangat, ya. Itu dulu satu, ya. Yang kedua, hindari dari yang namanya daging merah. Jadi bolehnya ayam, ikan, bebek, burung. Tapi dari itu tidak boleh makan daging kalau daging, ya. Nah, terus kemudian dia sering harus stretch setiap hari, pemanasan, ya, olahraga dan lain-lain. Nah, kalau saya lihat pintas, ya salah satu adalah ini merasa yang paling ini adalah kalau dilihat begini satu adalah lambung sama perut ya, benar, Pak Markus? Lambung dan perut, ya? Ya, betul, Pi. Betul ya. Nah, itu yang harus yang memang diperhatikan, yaitu dari jaga makan, olahraga, ya. Nah, kemudian kelihatannya juga kolesterolnya ada nih. Kolesterolnya. Iya, ada. nah jadi kan dari pantang makan ini yang mungkin dengan olahraga akan bisa turun, ya. Kurang lebih sih begitu kalau buat ininya, ya. Oke, nah sebelumnya kita tanya dulu nih ke Pak Markus. Pak Markus gimana, Pak? Benar Pulpen ai mana nih, Ci? kesehatan cukup, Pi. Oke. Oke, terima kasih Pak Markus.
Nah, sekarang kita bergeser ke wanita juga nih, Pi. Masih cantik banget nih, masih muda sepertinya. Ada Kak Cynthia di sini. Hai, Cynthia. Hai, Halo Kak halo Cynthia. Papi dan Oke. Bagas. Hai, oke Kak Cynthia. Mungkin langsung aja interaksi bersama Papi nih, kenalin dirinya langsung. Karena semangat banget nih kita lihatnya ya, Pi, ya Kak Cynthia ini. Halo, Mau Papi. tanya apa? Ya, mau tanya apa, Cynthia? Aku mau tanya seputar kesehatan nih, Papi. Kesehatan. Oke. Kesehatan yang pertama, kamu ini jangan dekat debu karena kamu alergi, ya. Alergi debu, ya. Kemudian juga seafoodnya juga harus hati-hati, ya, karena memang alergi ya selalu efeknya juga ke makanan-makanan laut, ya, itu yang mengenai kesehatan. Nah, yang ketiga adalah ya itu, ya, perut yang selalu bermasalah. Karena apa? Cabenya nggak berhenti, ya, urapnya nggak berhenti, rendangnya nggak berhenti. Nah, itu Suka makan ya, Pi, ya, ya. nah, makanan-makanan bumbu segala macam ya itu terus, ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain atau ada pertanyaan? Nah, dari Kak Cynthia nih, ada yang ingin tahu yang lain barangkali mengenai karirnya atau jodohnya barangkali. Gimana, Udah Kak? Cukup ya? Cukup, ya. Oke, makasih. Oke, Kak Cynthia, terima kasih. Nah, sahabat Terima Eljon, kasih. seru banget tadi perbincangan kita. Terima kasih juga Kak Cynthia, nah sahabat Eljon. Jadi tadi hanya melalui interaksi, lihat Betul. raut wajah, tapi bisa Iya. langsung baca ya, Pi, ya. Ya. Oke, luar biasa banget. Nah, terima kasih banyak Kak Cynthia. Nah, sekarang kita bergeser ke foto-foto nih, Pi. Oke. Nah, sahabat Eljon, kita sudah, seperti yang kita sampaikan di awal, kita telah menerima beberapa foto dari para pendaftar untuk mengetahui lebih dalam tentang persoalan-persoalan Oke, mereka, ya, mulai Pi. dari siapa aja? Nah, kita ke Ibu Christine dulu, Pi. Jadi kita telah Oke. terima foto Ibu Christine, tapi lihat data yang di saya ini. Oke. Nah, Ibu Christine perempuan berusia saat ini masuk ke 38 tahun, hobinya memasak, ingin tahu mengenai karirnya. Oke. Nah, ada fotonya juga yang sahabat Eljon juga ingin tahu, nih sahabat Eljon melihat di layarnya. Oke. Ya, saya katakan yang pertama yang namanya kerja, ya, yaitu jangan memikirkan yaitu hari libur atau jauh atau tidaknya jarak. Apalagi sekarang dengan adanya epidemi COVID-19 ini, berapa juta orang, ratusan juta orang di seluruh dunia nganggur. Oke. Nah, jadi perlu yang namanya tidak memilih-milih pekerjaan, itu dulu. Kedua adalah bagaimana membuka link daripada itu harus rajin setiap hari membuka database dia sendiri untuk melamar pekerjaan. Oke, jadi Iya. mencari ya, Pi. Mencari, ya. Kalau diam saja hanya cuma mengharapkan 1-2 perusahaan saja, ya lupakan. Lupakan. Jadi harus terus mencari itu dulu, ya, dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga adalah ya kerja apa saja yang penting halal, ya bisa kerja, ya. Apapun peluangnya ya, Iya, Pi, ya, saat ini iya. berarti ya. Ya, kalau dilihat pekerjaan ini bisa berapa lama, ya kurang lebih tapi kalau tahun ini agak sulit saya lihat dia untuk bekerja. Sepertinya tahun ini semua kalangan Iya. agak sulit ya, Pi, ya, perusahaan Iya. juga. Karena memang Iya. saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID ini Betul, ya, Pi, ya. karena dia memang pekerjaannya administrasi. Administrasi. Iya, kalau orang administrasi sekarang memang dikurang-kurangi semua untuk supaya memang cost perusahaan menjadi lebih ringan dari itu. Solusinya dari Papi ini gimana, Pi, kira-kira? Apakah Yang pertama itu adalah memang menawarkan daripada keahlian dia di dalam administrasi ini ya dari perusahaan-perusahaan dan jangan milih jarak. Oke. Karena mungkin rumahnya jauh jadi suka pilih jarak atau mau hari libur dan lain-lain. Kalau sekarang nggak bisa. Ya samber dulu semua pekerjaannya. Yuk. Oke, terima kasih banyak Papi. Nah, Oke. sahabat Eljon, masih banyak banget nih foto-foto dan para peserta yang ingin tahu juga persoalan mereka lainnya. Nah, akan kita bahas lebih dalam ya, pada Oke. foto-foto ini di segmen berikutnya. Jadi sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Inspirator. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas dalam program Inspirator. Nah, kita masih dalam episode Raut Wajah bersama Papi Kokon. Halo Papi. Hai Bagas. Oke sahabat Eljon, kita bertemu lagi. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai foto-foto ya, Pi. Ya, oke. Seperti di awal, sahabat Eljon, kita telah menerima beberapa foto daripada peserta yang ingin tahu nih konsultasi bersama Papi
mengenai persoalan-persoalan seperti jodoh, karir, ataupun kesehatan ya, Pi Iya. ya. Nah, untuk itu sahabat Eljon, kita langsung aja nih ke foto pertama, Pi ya. Oke. Papi siap? Siap. Oke, Bagas tunjukin ke foto yang pertama. Nah, ini dia Papi langsung lihat aja. Sahabat Eljon boleh lihat langsung fotonya juga ada di layar. Oke. Nah, Bagas bacain profilnya dulu, Pi ya. Iya. Oke, nah sahabat Eljon, beliau adalah Kak Dela, usianya saat ini 26 tahun, Pi. Profesinya seorang desainer. Wah, Luar biasa. nah ingin tahu mengenai jodoh dan karirnya, Pi. Gimana, Pi? Melalui foto ini, Papi bisa baca raut wajahnya langsung, Pi. Bisa, oke. Mengenai karir, ya salah satunya kalau memang fokus dan kemudian ada mengenal daripada instansi, daripada jalur untuk ke pejabat, misalnya ya. Nah, itu ibu-ibu pejabat itu bisa menikmati daripada hasil daripada desain dari dia. Nah, jadi kalau dia lebih banyak ke desain kepada anak-anak muda atau ke orang-orang yang sosialita, nah itu biasanya mereka ini sering mencoba dari desainer-desainer lain. Jadi memberikan peluang baru ya, Pi. Tapi kalau sama ibu-ibu pejabat itu kan selalu ada kedekatan, ada kekeluargaan. Dia kalau sudah senang dengan satu desainer, biasa terusnya tuh. Oke, dan Dia bisa kenalin temennya. Nah, itu menjadi jalur. Nah, coba ya kalau orang-orang desainer kan juga banyak kenal juga dengan yang namanya model dan lain-lain yang sering kali juga anak pejabat dan lain-lain. Nah, itu mesti masuk ke situ kalau untuk karir ya. Tapi kalau hanya bertumpu hanya ngedesain, kemudian hanya langganan ya terbatas saja, tapi tidak merembah lagi kepada channel yang memang mampu membeli daripada produk-produk dari desainer, karena kan berbeda harganya dengan harga-harga kalau yang biasa kita beli di department store dan lain-lainnya. Nah, itu saya menganjurkan lebih memang arahkan ke sana kalau buat karir sebagai desainer. Terus kemudian kalau jodoh. Nah, kalau jodoh ya terus terang kalau saya melihat lingkungannya sendiri di dalam dunia desainer, ya itu bukan lingkungan buat mencari jodoh. oh gitu. Ya. Kenapa, Pi, soalnya? Karena jarang sekali memang seorang ya, misalnya Bagas nih sebagai model. Umumnya jarang sekali model sama model itu menikah ya. Karena kebetulan kalau saya lihat ya karena dia udah tahu gitu loh dunianya dan lain-lain. Nah, berarti harus mencari lingkungan yang lain. Jadi harus bermain di lingkungan yang lain sehingga jodoh itu akan bisa dia lihat bahwa inilah yang namanya berbeda daripada nuansa daripada lingkungan dia. Oke, nah tapi kalau lihat dari raut wajah melalui foto Kak Dela nih, Pi, Iya. kira-kira jodoh untuk Kak Dela nih yang cocok dengan karakter wajah Kak Dela nih gimana, Pi? Yang pertama karena Kadela itu sebenarnya muka dia tidak gemuk ya sebenarnya ya, padat saja ya. Tapi muka dia lebar sebenarnya memang bagus bahwa dia memang potong rambut kan segini ya. Iya, untuk tanggung ya, menutupin pendek dia. ya. dari foto. Ya, kalau saya bilang dia harus mengubah daripada penampilan rambut dia dulu. Rambutnya diubah. Iya, nah itu salah satu ya potong bob atau apa ya begitu. Kemudian dia lebih banyak pakai jas Semi formal, ya semi formal begitu, pakai celana panjang ya, kemudian pakai high heels dan lain-lain, yang jasnya yang di atas pusar dan lain-lain. Nah, berarti itu akan ada sesuatu yang orang lihat ini bahwa Dela ini bukan seorang yang sudah menikah, tetapi energik ya dan Sudah lain-lain berkarir begitu. gitu ya, Iya, Pak, ya. berkarir dan Oke. lain-lain. Nah, ini yang perlu dirubah adalah penampilan. Nah, yang ketiga adalah ya amal dan ibadah ya tentu saja itu kan keluar daripada inner beauty yang ada di hati, di jiwa. Nah, itu harus dibentuk. Sebab kalau hanya dari penampilan jiwa enggak, itu akan orang melihat dari secara fisik doang, jasmani. Kalau dari secara jasmani orang dilihat, waduh, istilahnya mohon maaf, seksi ya, cantik ya, apa ya. Tapi setelah kita mendekati dan lain-lain, timbul lawan jenis itu merasa apa? Bosan. Nah, tapi kalau inner beauty dari hati, dari amal dan ibadah, pasti unsur bosan itu nggak ada. Kenapa? Tiap kali mau ketemu kita merasa teduh, merasa nyaman. Nah, bentuk itu dulu. Pasti akan mendapatkan yang terbaik. Nah, Pi, kira-kira pasangannya nih, untuk pasangannya sendiri, Kak Dela ini cocoknya seperti apa sih pasangan yang bisa melengkapi beliau? Ya, salah satu adalah yang memang karena dia biasa hidup sendiri, berarti kan mesti cari karakter yang memang bisa tegas, udah pasti. Karena dia udah menjadi pemimpin kan. Desainer itu kan memimpin diri dia sendiri untuk berkarya. Mandiri ya. Mandiri. Nah, jadi harus yang tegas, itu satu. Yang kedua adalah yang membuat dia menjadi sukacita. Karena dia demen orang yang membuat dia tertawa, tersenyum. Nah, itu jadi keceriaan itu yang harus dia cari sebenarnya. Yang lain sih semua ya dia bisa hidup sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya dia tidak tergantung dengan pria untuk cari nafkah ya. Dia bisa hidup sendiri. Oke, tapi tetap biasanya Kak Dela ini
walaupun mandiri kayaknya butuh pasangan juga. Nah, Iya. mungkin saran-saran dari Papi tadi Kak Dela bisa diambil ya Pi ya, barangkali bisa cocok dengan Kak Dela. Iya. Nah, terima kasih Papi, Kak Oke. Dela juga terima kasih. Semoga bisa menerima yang baik-baiknya Iya. ya. Nah, Berikutnya, sekarang kita bergeser yuk. lagi Papi. Ada Ibu Okta dan Bapak Arianto. Nah, Oke. Papi lihat fotonya di sini, sahabat Elden bisa lihat fotonya dari gambar berikut. Oke, terutama kepada Ibu Okta. Yang pertama dari Ibu Okta sendiri adalah satu, harus rajin olahraga. Olahraga. Ya, oke. olahraga yang bergerak ya, karena kelihatannya nih olahraganya saya kurang tahu, tapi kalau saya lihat begini olahraganya kurang nih. Kedua adalah memang harus menjaga daripada pola makan. Pola makan. Pola makan kalau memang mau menjaga kesehatan ya. Nah, yang paling penting adalah menghindari daripada minyak. Minyak. Ya, semua gorengan, margarin dan lain-lain ya. Ini yang akan menyebabkan supaya dia merasa fit. Kalau di sini kelihatannya dia gampang berkeringat, yang saya lihat di sini, kemudian dia jadi akhirnya ada aja kelihatannya badannya ada yang tidak enak dan lain-lain. Nah, kurang lebih jaga makanan, banyak olahraga dan minum air putih saja. Itu aja. Oke, itu untuk Berikutnya, Ibu Okta. Kita Bapak geser Arianto. ke Bapak Arianto juga. Iya. Sepertinya satu keluarga ya, Pi, Iya, mungkin suami istri ya. Suami kalau istri dilihat- mungkin kalau kita lihat kalau fotonya lihat ya. ya. Kalau lihat. Oke, kalau mengenai kesehatan Bapak Haryanto, yang pertama adalah memang harus secara khusus Pak Haryanto ini adalah membagi waktu antara daripada di layar daripada laptop, daripada HP dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan kalau dilihat begini, satu ya sering sakit kepala karena Kepala. frekuensi jam tidurnya ini selalu tidak teratur Teratur ya, ya, Pi, tidak oke. teratur. Terus yang kedua adalah yang kalau saya lihat lagi yang seperti ini kurang lebihnya ya pinggang ini bermasalah juga ya. Iya, saya melihat dari sini ada pinggangnya juga bermasalah. Ya sama-sama mesti rajin olahraga dan minum air putih. Saya rasa itu. Yang berikutnya yang mana? Oke, berarti itu cukup untuk Ibu Okta dan Bapak Arianto Iya. ya. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke peserta lainnya, Pi. Nah, di sini ada Ibu Tandikia. Tandikia. Nah, Oke. beliau hobinya merangkai bunga, Pi. Ingin tahu mengenai kesehatannya, Pi. Oke. Wah, merangkai bunga luar biasa. Sama kayak Papi ya, Pi ya? Oke, gimana, Pi? Ibu Tandikia ini memang orangnya kalau saya lihat sangat aktif sekali, terutama dari kegiatan sosial dan lain-lain ya. Terutama juga dia membantu daripada romo-romo yang memang suster-suster dan lain-lain yang saya lihat memang dari pancaran ini orangnya tidak hitung-hitungan. Oh, loyal. Loyal. Nah, kesehatannya ini terganggu karena apa? Karena pikiran dari hati dia. Hati. Nah, Kenapa? Nah, berarti padahal dia sudah kuat ya, agamanya sudah kuat, sosialnya sudah kuat. Tapi ini yang kalau saya lihat ini ada sesuatu gesekan yang dia mengharapkan sesuatu yang namanya pasangan hidup dia yang memperhatikan dia bagaimana dia membutuhkan komunikasi atau yang namanya butuhkan perhatian. Nah, penyakitnya itu sebenarnya di hati, bukan penyakit. Jadi penyakit rohani sebenarnya, bukan penyakit jasmani yang saya lihat ya. Nah, kan ada jasmaninya nggak penyakitnya? Ada. Tetapi karena banyak pikiran, itulah jadi jasmaninya semua menjadi sakit. Oke, berarti ya. penyebab utamanya kesehatan Iya, hati ya, Pi? benar. Oke. Kalau hatinya gembira, nah dia bisa. Nah, sekarang kan kita di dalam talk show ini kan selalu memberikan solusi, ya. Jadi bukan yang namanya diramal lah, apalah. Iya. Nah, ini seringkali salah kaprah daripada orang yang melihat. Padahal ini adalah memang benar-benar kita melihat buat solusi orang supaya sehat jasmani dan rohani. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita tidak boleh bosan untuk terus-menerus meminta kepada pasangan kita untuk supaya misalnya diperhatikan. Caranya jangan diomeli dan lain-lain. Tapi apa? Kita duduk di sampingnya, kita ajak bicara, kita minta dengan memelas misalnya, ayo dong tolong anterin aku, temenin aku ke supermarket. Oke, caranya yang berbeda ya. Iya, jadi cara penyampaiannya dideketin, masa kamu nggak pernah mau? Nah, itu nada Merayu suara. mungkin ya, Iya. nadanya Nah, ini juga. seringkali timbul dari pasangan suami istri ya, mungkin termasuk papi juga dulunya adalah kalau sama istri itu suka-suka atau sama suami itu suka-suka adalah apa? Ya kalau ini kan ibu Tantian sama suami ya. Kenapa? Ada timbul rasa lu mestinya tahu dong. Makan gua istri lo, kan gua laki lo Inginnya gitu loh. peka ya, Pi, ingin dimengerti. Enggak. Manusia itu memang perlu berkali-kali yang namanya kita yang mengubah diri kita untuk mengikutinya
orang berubah, dia baru bisa berubah. Jadi jangan bosan untuk hal itu, jangan ngomel, tetapi apa? Duduk di samping sambil ngobrol. Ya misalnya kalau saya sama istri saya akan tanya, Mam, hari ini sempet nggak nganterin? Ini emang urusan saya sebenarnya betulin handphone, tapi daripada saya sendiri kan ada kamu ntar sekalian makan. Ya, ini ada salah satu cerita yang simple, kurang lebih begitu. Oke, berarti ada momen-momennya ya, Pi, ya? Iya, oke. Luar biasa banget sahabat Eljon. Jadi melalui konsultasi kita kali ini ya, Pi, bisa kita ambil juga mungkin banyak sekali dalam pasangan tidak kita sadari seperti kasus Ibu Tan Kiliang ini ya, Tan Likiang ya, Pi, ya. Beliau ingin terus dimengerti, padahal ada saatnya kita yang mengerti juga ya, Pi, ya. Nah, sahabat Eljon masih banyak banget nih, Pi, juga foto-foto yang kita terima untuk dibacakan persoalan-persoalan yang dijodohkan maupun kesehatan sama seperti Ibu Tan Likiang. Nah, namun kita jeda dulu. Akan kita baca di segmen berikutnya. Jadi sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di Inspirator. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Bagas, masih dalam program Inspirator. Nah, kita masih dalam episode Raut Wajah bersama Papi Kokor. Halo Papi. Hai Bagas. Kita terhubung lagi dengan sahabat Eljon ya, Pi, ya. Iya. Oke, nah sama seperti segmen sebelumnya sahabat Eljon, kita ingin membacakan ya, Pi, ya, mungkin berkonsultasi ya mengenai persoalan-persoalan yang telah dikirimkan para peserta untuk dibantu diberikan solusi barangkali ya, Pi, ya. Nah, untuk itu kita telah terima beberapa foto dari para peserta, Pi, untuk dibacakan dan dibantu untuk berkonsultasi bersama Papi. Langsung saja kita ke foto pertama, ada Ibu Dominika. Nah, sahabat Eljon boleh lihat fotonya di layar, Ibu Dominika. Nah, Papi boleh lihat di sini Bukan juga. ibu nih, masih muda ya? Masih muda. Oke, panggilnya kakak berarti ya. Kakak Dominika, baik. Nah, Kakak Dominika ini saya baca profilnya dulu, Pi, ya. Beliau saat ini 27 tahun usianya, bekerja di bidang swasta, dan ingin tahu mengenai jodoh, karir, dan kesehatan juga. Oke, gimana, Pi? Kalau Papi lihat dari raut wajahnya ini gimana menurut Papi? Oke, kalau karir, salah satu adalah memang tidak boleh yang namanya menetap di dalam satu perusahaan saja, ya. Jangan satu. Berarti dia harus terus naik daripada apa yang harus dia lakukan di dalam pendidikan, kemajuan dan lain-lain. Nah, yang paling penting pada saat mau pindah, berarti harus siap-siap dulu dengan yang namanya database dan lain-lain. Jadi jangan kalau pindah database-nya ditinggal dan lain-lain. Karena dengan adanya database dia ini makin lama dia akan panjang dan makin banyak. Itu dulu satu. Kedua, dia harus berani melakukan suatu terobosan-terobosan daripada ide-ide yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau saya lihat begini adalah orangnya dinamis, tetapi banyak selalu ditekan sehingga dia mengambil memberi suatu dari gagasan-gagasan dia. Jadi karir dia baru bisa dia meningkat naik ya. Kalau kesehatan saya lihat ini sering ke ini nih kayak orang apa ya ke bedahak ya, gitu ya, angin, sendawa seperti itu satu. Nah kedua juga kalau dilihat di sini napas suka tersengal-sengal ya. Nah kalau lihat ini, nah yang ketiga yang dilihat ini ya, olahraganya hampir tidak pernah ya. Nah jadi memang harus ada olahraga itu dulu satu ya. Nah yang kedua adalah selain dari olahraga di sini, saya juga melihat sepintas seperti ini yang saya lihat. Ya bagian pinggul sebelah kiri ya kalau ini pernah jatuh atau terbentur, nah jadi ini suka nyeri ya suka nyeri. Nah jadi dengan adanya nyeri seperti ini apa yang harus dia lakukan? Nah kalau saya menganjurkan ya olahraga paling mudah paling bisa dijalankan ya jalan pagi atau kalau enggak ya dia mesti berenang tapi lagi COVID ini kan nggak bisa berenang. Iya jangan dulu ya jalan pagi dulu ya lebih aman. Nah, terus apa yang harus dia pantang dari kesehatan ini? Yang harus dia pantang adalah satu, es. Jadi minuman dingin, makanan dingin tidak boleh lagi. Ya, nah ini karena ini banyak sekali ini suka kembung nih, ya suka kembung perutnya, ya. Nah ya, karir sudah kesehatan mengenai jodoh, ya.
Kalau jodoh, ya tentu saja kalau jodoh itu adalah Tuhan yang menentukan. Jadi kita kejar apapun, kalau Tuhan belum mempersiapkan kita untuk berjodoh dengan orang yang baik, ya belum tentu akan datang itu jodoh. Nah, tapi bagaimana jodoh itu bisa dapat? Nah, salah satu, apakah sudah melewati daripada komunitas yang sekarang ada, pernah pindah nggak ke komunitas lain? Iya. Nah, jadi ada nggak mencari teman-teman baru? Nah, itu dulu. Ya, kan berarti kan jodoh itu bisa dicapai oleh apa? Diri dia sendiri, itu dulu. Kedua, dari penampilan. Karena saya lihat ini, dia berpenampilan rambutnya panjang. Terus terang, saya sebagai lawan jenis, saya paling seneng lihat wanita rambutnya panjang. Oke. Tapi belum tentu semua orang suka. Nah, seringkali wanita disuruh bilang penampilan harus berubah, mereka suka-suka nggak berani. Iya, takut Nggak berani, ya. takut nanti antar jelek lah, nggak apa. Jadi apa? Percaya diri yang sekarang yang saya bahas. Percaya diri harus memang dikuatkan. Nah, kalau percaya diri itu kuat, jadi Anda tuh mau model apapun, Anda jadi mempunyai energi, pada saat dia energi, itu yang menyebabkan aura itu keluar. Kenapa? Diri dia sendiri. Ya, aura itu bisa keluar lagi ya, udah pasti, yaitu amal dan ibadah. Kalau ibadah rajin dan lain-lain, pasti ada nur, ada cahaya di dalam wajahnya. Itu loh, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ya. Nah, terima kasih banyak, Pi. Kita sudah membaca mengenai Kak Dominika ya. Namun Kak Dominika juga bisa mengambil beberapa anjuran-anjuran yang telah disampaikan oleh Papi ya. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke Ibu Komaria, Pi. Nah, Ibu Komaria, ini ada fotonya juga, sudah dikirimkan, sahabat Aldo bisa lihat langsung di layar. Iya. Ibu Komaria ini seorang marketing, Pi, hobinya memasak. Iya. Sama ingin tahu karir, kesehatan, dan jodoh juga. Oke. Kita bahas satu-satu gimana, Pi? Oke. Kalau mengenai karir, sudah jangan pindah lagi. Jangan Ya. pindah lagi. Benar-benar di marketing saja. Bahkan perlahan-lahan nanti bisa punya usaha sendiri, perusahaan sendiri di dunia marketing juga. Kenapa? Karena saya lihat matanya daripada Ibu Komaria ini adalah sesuatu ada kekuatan yang dimana orangnya gigih, orang mau ngatain apapun kepada dia, yang penting dia kerja halal, dia lakukan. Dia lakukan ya. Dia Luar lakukan. biasa. Berarti keyakinannya Iya. kuat berarti ya, Pi, ya? Kuat. Ya, Luar jadi biasa. itu yang menyebabkan dia bisa makin lama makin tinggi, makin faktor usia makin matang, jadi dia bisa mendapatkan usaha sendiri. Itu dulu. Amin. Nah, kalau kesehatan, yang pertama, kalau saya lihat begini, ini kelihatannya ibu ini merokok. Merokok, oke. Nah, Wah, ya. bener nggak nih, Bu? Nah, tolong jangan merokok, itu satu. Kedua, memang dunia marketing itu ibu pasti berlingkungannya dengan anak-anak muda, ya. Nah, kebanyakan kalau dengan anak-anak muda, apa yang terjadi? Ibu yang diperas oleh apa? Yang mengenai materi daripada keuangan. Kenapa? Selalu sering traktir karena orangnya nggak tegaan nih. Lebih tua ya? Iya, lebih tua, oke. apa-apa traktir dan lain. Nah, itu yang menyebabkan jadi sulit menabung. Kalau memang selalu mengikuti dari yang muda-muda. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia harus ke level yang lebih tinggi, ya, misalnya usianya 40, 50, yang sudah pada mampan nih. Kalau udah mampan, dia banyak belajar dari hal itu. Jadi jangan lingkungan anak-anak yang namanya yang masih muda-muda. Ini yang menyebabkan akhirnya dia dipanggil emak atau dipanggil menjadi sesuatu yang dituahkan oleh anak-anak. Akhirnya dia orangnya nggak tegaan, ya habis. Nah, akhirnya dia juga banyak jalan dan lain-lain. Hanya apa? Kesenangan aja yang dapat. Nah, berarti apa? Komunitas yang harus dipindahkan. Ya, bukan salah bergaul, tapi harus dipindahkan. Nah, kemudian kesehatan. Kesehatan yang pertama adalah jangan panikan. Kalau saya lihat ini panikannya luar biasa. Kedua, apa-apa harus dipikirkan dulu. Karena orang marketing suka-suka mulut mulu bicara, baru mikir, baru di hati. Oke. Padahal, marketing ya. ya, padahal Balik. harus dari hati dulu, dipikirkan, baru diucapkan. Nah, itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Ya. itu untuk Ibu Komaria. Luar Ya. biasa sekali. Kita doakan semoga yang disampaikan Papi benar ya, Pi, terus meningkat Iya. ya, Pi, ya, karirnya. Baik, kita bergeser lagi nih, Pi. Ada ibu dan anak sepertinya, Pi. Oke. Nah, ada Kak Irawati dan Ibu Dini. Oke. Fotonya berdua nih, sahabat Aldo bisa lihat Ya, langsung. saya mesti lihat dulu ya, karena Silakan, saya Papi. melihat raut wajah ya. Ibu Irawati, Kak Irawati usianya 19 tahun, sedangkan Ibu Dini ini 41 tahun, Pi. Oke. Kalau kalau anak Erawati, adik Erawati, ya itu satu. Nah, kalau mengenai kesehatan, ya kesehatan ini, ya salah satunya adalah harus berani mencoba daripada olahraga. Olahraga. Iya, olahraganya harus kuat ya supaya kondisi badannya tidak lemah. Itu dulu. Ya. Nah, yang kedua ya,
ini dia orangnya gampang sedih tapi gampang happy dan apa-apa selalu dia suka pendam. Nah hari ini udah nggak boleh pendam lagi, tidak usah marah tetapi dia harus komunikasi, terutama yang misalnya kepada ibunya yang dia Ibunya. deket nih. Nah kepada ibunya dia banyak komunikasi, ibu harus sebagai teman. Ya bukan sebagai ya orang tua dihormati tetapi harus sebagai teman. Jadi bisa curhat dan lain-lain ya. Nah karena memang dia sering sekali merasa nggak ada teman untuk mengeluarkan unek-unek cerita. Nah ini harus seperti itu ya. Nah yang kedua yang mengenai katanya Tari mengenai karir ya. Karirnya bisa ya, bisa menanjak terus ya, asalkan bisa menjadi jati diri sendiri. Karena kalau dilihat ini Irawati ini mohon maaf kayak anak yang masih dipantau terus, masih diatur terus. Padahal dia bisa punya kemauan-kemauan yang pribadi yang memang ada di benak dia atau passion dia di situ. Nah, jadi ini harus didorong jadi orang tuanya. Biarlah, kenapa? Dia yang menjalankan nantinya setelah orang tuanya tidak ada. Nah, jadi ayo biar dia kembangkan supaya apa? Dia tidak menyesal karena itu pilihan dia. Karirnya bagus ya, tapi harus dilepas. Jangan apa-apa harus di-style, harus nurut atau ya dibatasi atau harus nurut kalau misalnya Bagas ini harus pilih jadi sarjana hukum, harus sarjana hukum. Padahal Bagas maunya orang travel agent lah, tour guide lah, apa kan bisa berbeda antara orang tua dengan anak, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ibunya ya, Dininya gimana? Ibu Dini. Kalau Ibu Dini ya secara khusus ya, kalau dilihat begini, Ibu Dini ini ada sesuatu ya. Ya kalau dilihat organ dalamnya ini ada sesuatu yang memang kurang beres ya. Ya, nah jadi coba udah pernah check up atau belum ya? Berarti mesti check up dulu ya seluruhnya. Kalau saya melihat di sini kurang lebih ini ada ya mungkin jantungnya ya. Kalau saya lihat ya coba ya karena suka udah sering pelupa. Kalau saya lihat ini sering pelupa, sering panikan ya, sering panikan dan suka-suka ngilang begitu ya, ngeblank begitu ya. Nah, ini yang berarti apa? Ya salah satu sudah harus rajin ya, minum vitamin sudah harus rutin ya, itu satu. Kedua adalah selain daripada vitamin ya pasti olahraga itu perlu. Nah, yang ketiga ya saya melihat begini ya apakah sudah rajin daripada zikirnya, tahajudnya, puasa sunnahnya. Nah, kurang lebih kalau diatur seperti itu, secara otomatis metabolisme dari jasmani itu pun jadi sehat. Iya, jadi sehat. Berarti itu untuk Kak Irawati dan Ibu Dini ya. Iya. Luar biasa. Terus karirnya kan yang belum ya. Karirnya. Gimana Ibu Dininya? Karirnya Ibu Dini. Yang pertama adalah Ibu Dini ini kalau saya lihat orangnya itu tidak tegaan. Berarti banyak sekali yaitu orang-orang memanfaatkan Ibu Dini dari cari kesempatan dan lain-lain, tapi Ibu Dininya tidak bisa bicara apa-apa. Jadi banyak dibohongi lah, atau istilah kasarnya banyak ditipu lah karena orangnya nggak tegaan dan nggak berani juga untuk memulai menagih atau apapun juga. Ya, orangnya pikir dia sadar dan lain-lain. Nah sekarang siapa? Harus berani menolak. Lebih tegas ya. Iya, menolak saja. Biar orang itu marah dan nggak peduli. Kenapa? Orang kalau yang sudah berkali-kali kita sudah tolong, dia akan terus-menerus minta tolong. Kalau habis minta tolong satu kali saja kita tidak tolong, tetap yang dulu-dulu kita tolong, dia tidak pernah lihat lagi. Jadi biarlah Tuhan yang tahu hati kita tolong dia waktu itu pun dengan tulus. Karena memang di akhirnya yang harus kita bantu adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Ya jadi berani menolak, karena nggak berani menolak. Nah terus kemudian karirnya apa yang bisa? Ya salah satu karena orangnya kalau dilihat begini, bisa berbicara ya, gampang akrab dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau dia mau bidang jasa juga bisa. Ya karena bidang jasa kan harus bertemu dengan orang. Iya, karena orang kalau melihat ibu daripada Ibu Dini ini, orang selalu bisa melihatnya kayaknya enak gitu loh, kurang lebih seperti itu. Oke, Bagas. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pia. Ya. Semoga ini bisa menjadi masukan yang baik untuk Ibu Dini dan Kak Irawati. Ya. Bagas. Nah, tidak terasa banget nih sahabat Eljon dan Papi juga. Kita udah 1 jam nemenin sahabat Eljon di rumah nih untuk dalam program episode Raut Wajah kita kali ini. Nah, namun akan lebih afdol di ujung acara ini kalau Papi kasih quote nih mengenai kesehatan untuk kali ini. Gimana Pi?
kesehatan adalah paling mahal harganya. Bila mana Anda tidak sehat, yang mahal-mahal pun yang Anda punya tidak akan bisa dinikmati. Maka itu yang paling mahal adalah jiwa Anda, raga Anda, dan iman Anda. Luar biasa, wah. Terima kasih banyak Pak Api, luar biasa sekali sahabat Eljon. Jika Anda yang mendapatkan informasi-informasi lainnya mengenai Inspiratalk Raut Wajah, atau Anda ingin ikut bergabung ya Pi, Ya. menjadi peserta dalam program Raut Wajah ini, sahabat Eljon bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bisa langsung mendaftar di sana dan mengirimkan fotonya. Dan jika Anda ingin menyaksikan, terus saksikan Inspiratalk episode Raut Wajah hanya di Eljon TV. Saya Bagas Waripada dan Saya Papi Kokon mengucapkan sampai jumpa, salam untuk sahabat Eljon semua. sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.